1 tahun lebih, seluruh bangsa Indonesia menghadapi pandemi COVID-19. Dampak dari pandemi yang sangat sulit diprediksi dan juga masa depan yang tidak pasti membuat manusia selalu berupaya mencari solusi. Melalui pengalaman dan akal budinya, manusia selalu berusaha untuk menjawab tantangan alam dan lingkungan. Itulah yang disebut budaya. Dalam UGM Talks kali ini, kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana pandemi COVID-19 kaitannya dengan budaya. Bersama kita akan hadir Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Sahabat UGM Talks, berbicara masalah pandemi tentu saja tidak pernah bisa lepas dari bagaimana manusia melakukan upaya untuk lepas dari pandemi itu. Karena sejatinya penanganan pandemi tidak hanya menjadi tanggung jawab rekan-rekan dari dunia medis saja, tetapi yang paling utama adalah juga merupakan bagian dari penanganan sosial budaya. Untuk itu bersama saya telah hadir Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Wening Udasmoro, MHum DEA. Ibu, apa kabar? Kabar baik Mbak Iva. Sehat ya Bu ya? Sehat alhamdulillah. Ibu, 1 tahun kita menghadapi pandemi. Dan pada waktu seluruh bangsa Indonesia bergerak melawan pandemi, tentu saja ada perubahan-perubahan pola hidup manusia yang dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Apakah berarti budaya juga akan berubah karena pandemi, Bu? Menurut Ibu bagaimana? Iya, tentu saja budaya berubah. Karena bahkan di dalam situasi biasa, normal, reguler yang seakan-akan tidak ada perubahan atau tidak ada suatu hal yang khusus, budaya pun terus berubah. Apalagi dengan adanya pandemi ya, sesuatu yang sangat mengubah manusia, mengubah tidak hanya dari sisi fisik, tapi juga mentalitas manusia. Tidak hanya dari sisi material, tapi juga spiritual manusia. Betul. Banyak sekali perubahan-perubahan yang kita alami selama 1 tahun ini. Saya kira perubahan yang kita alami mulai dari tingkat mikro, meso, dan tingkat makro. Mulai dari masyarakat, mulai dari pemerintahan, dunia juga berubah. Saya kira ini sesuatu yang wajar terjadi ketika ada perubahan mendasar terjadi, maka budaya akan terus berubah. Oke, apakah menurut Ibu, ini kan sekarang masyarakat sudah mulai banyak berubah ya Bu ya, new normal, semua kegiatan berubah. Apakah menurut Ibu perubahan ini akan terjadi dalam jangka waktu yang lama, bahkan mungkin permanen bagi kehidupan manusia, atau selama pandemi saja Bu? Ada 2 hal saya kira ya. Dalam hal perubahan ini kita bisa melihat misalnya sejarah Eropa. Mengapa Eropa misalnya mereka mengubah pola hidup yang tadinya tidak higienis menjadi higienis, itu karena pandemi pada waktu itu. Karena pest ya, wabah pest dan lain sebagainya, kemudian pola hidup yang sehat, pola hidup yang higienis itu kemudian diterapkan di Eropa. Dan saya kira ini juga terjadi di dalam konteks masyarakat kita, di mana kemudian mencuci tangan, memakai hand sanitizer, menggunakan masker, itu menjadi satu pola hidup baru masyarakat kita. Meskipun ada juga yang tidak mau melakukan hal itu, begitu ya. Dan saya kira ini pola-pola seperti ini akan berjangka lama. Karena pandemi ini kan tidak hanya akan selesai selama 1 tahun, 2 tahun. Karena herd immunity saya kira juga tidak hanya berusia 1-2 tahun. Jadi saya kira masyarakat kemudian akan terus-menerus terbiasa karena yang kita sebut sebagai performativity. Sesuatu yang diulang-ulang terus-menerus sehingga itu embedded atau menubuh dengan dirinya. Jadi saya kira ini akan menjadi sesuatu yang berjangka panjang semoga. Jadi dari sisi higienitas misalnya, maka masyarakat akan terus menerapkan pola-pola hidup sehat. Ibu, menarik sekali nih berbicara tentang bagaimana kehidupan manusia kaitannya dengan pandemi. Masyarakat Indonesia itu kan masyarakat komunal ya Bu ya, lebih suka berinteraksi dan beraktivitas sosial. Tetapi selama pandemi ini kita terbatas untuk melakukan itu, sehingga misalnya upacara adat, kegiatan-kegiatan kebudayaan yang itu biasanya menjadi sesuatu yang bisa dibilang itu ruhnya budaya Indonesia sudah mulai sedikit banyak ditinggalkan. Ada kekhawatiran tidak Bu, lama-lama local genius itu bisa hilang?
Kalau saya melihatnya seperti ini ya, jadi manusia itu selalu menemukan cara untuk memodifikasi, menemukan cara untuk mengadaptasi sesuatu hal yang terjadi. Misalnya upacara-upacara sekarang tidak bisa dilakukan seperti masa-masa sebelumnya, tapi mereka selalu memiliki cara untuk menemukan hal-hal baru. Dan saya kira ini yang disebut sebagai agensi manusia. Jadi manusia selalu memiliki agensi untuk merespon apa yang terjadi. Sehingga kemudian upacara berubah, yaitu menjadi sesuatu survival strategi bagi manusia, bagi komunitas ya, untuk tetap bisa melanggengkan aspek-aspek ritual yang aspek ritual yang sebetulnya itu sudah lama mereka praktekkan. Jadi saya kira mungkin bukan menghilang, tetapi berubah, bertransformasi, mengadaptasi segala sesuatu yang merespon konteks yang berubah tersebut. Dan itu secara ilmu budaya wajar ya Bu ya, memang akan seperti itu. Ya, ini secara ilmu budaya sangat wajar, bahwa segala sesuatu tidak akan ada yang pancet ya dalam bahasa, yang tetap mapan selamanya, tidak akan pernah ada. Jadi justru ilmu budaya ini adalah ilmu yang melihat bagaimana masyarakat itu berubah. Masyarakat berubah karena agensi mereka merespon, dan ini adalah satu hal yang positif. Ketika manusia berubah dalam arti berubah mentransformasi berpikir untuk survive, untuk mendapatkan sesuatu yang baru, justru inilah sebetulnya akal budi manusia itu tersebut. Oke, Ibu. Kalau menurut pandangan Ibu, perubahan kebudayaan yang ada sekarang ini setelah 1 tahun pandemi seperti apa, Bu? Seberapa dahsyatnya gitu? Dalam proses ya, ada satu teori ya, di mana budaya itu berubah itu bermacam-macam. Ada yang memang mengubah total, yang kedua mengubah tetapi memodifikasi, dan yang ketiga hanya mengambil aspek-aspek kecil yang sudah ada pada budaya sebelumnya. Jadi saya kira ini tidak bisa secara semua ya, secara global itu sama. Tapi ada masyarakat yang mungkin memang secara total itu mengubah. Ada masyarakat yang memodifikasi, ada masyarakat yang mengambil sedikit dari yang sudah ada sebelumnya. Jadi saya kira ini sangat bervariasi tergantung dari masyarakat tersebut. Di wilayah rural misalnya, di mana masyarakat petani misalnya, saya kira mereka tidak akan memiliki perubahan yang sama dengan masyarakat urban. Dalam masyarakat urban misalnya kita melihat setiap hari ya, kafe-kafe justru berkembang dengan sangat pesat. Nah ini mereka karena berhadapan dengan klien yang banyak, mereka harus secara ketat menerapkan protokol-protokol kesehatan yang kuat misalnya, dibandingkan di petani yang memang bekerja di sawah, yang itu hanya 1-2 orang di sawah dan lain sebagainya, mungkin mereka memiliki respon yang berbeda. Jadi perubahan itu tidak bisa general, tapi perubahan itu bersifat partikular sesuai dengan konteks mereka masing-masing. Kalau begitu menurut pengamatan Ibu, perubahan yang paling drastis itu ada di mana, Bu, dalam masa pandemi ini? Perubahan yang drastis saya kira adalah di satu hal ya, yang sangat kita lihat ada dari pola pikir. Pola pikir bahwa kita sekarang memahami, kita bisa menerima hal-hal baru. Tidak dengan keterpaksaan ya. Pertama kali mungkin ketika masa pandemi itu dengan keterpaksaan. Tapi kemudian kita sekarang melihatnya ya ini memang kehidupan yang harus dihadapi. Sebagai contoh misalnya adalah kuliah online. Pada awal pandemi orang melihat ini sesuatu yang berat. Wah, kita nggak bisa ketemu misalnya seperti itu. Tapi kemudian lama-lama kita melihat bahwa pola relasi itu bisa bermacam-macam. Tidak harus bertemu. Meskipun orang itu rindu ya bertemu dengan kolega, dengan teman-teman, tapi kemudian kita menyadari ini ada ruang-ruang baru yang tercipta. Yang ruang-ruang baru ini tidak serta-merta nanti akan dihilangkan karena ternyata saya nyaman juga dengan ruang ini. Jadi ini adalah pola berpikir yang saya kira perubahan mentalitas yang luar biasa dari manusia yang sangat kita lihat ya, kita apresiasi bagaimana seseorang menggunakan teknologi sekarang tidak mengenal usia. Yang junior, yang senior, mereka sekarang agile dengan mengadopsi teknologi baru tersebut. Jadi saya kira perubahan mentalitas ini yang sangat luar biasa di masa 1 tahun pandemi ini. Iya.
Ibu kembali berbicara tentang Fakultas Ilmu Budaya. Tentu tantangannya kemudian berbeda bagi Fakultas Ilmu Budaya menghadapi perubahan budaya yang ada di masyarakat yang terus bergerak. Apa saja yang dilakukan Fakultas Ilmu Budaya dalam hal ini, Bu, menghadapi tantangan tersebut? Secara konkret memang banyak hal ya. Kita berhadapan dengan banyak situasi yang cukup berubah. Misalnya sebagai contoh kita yang belajar media. Kita melihat dengan sangat kuat bagaimana misalnya kekerasan gender berbasis online itu menjadi sesuatu yang marak selama masa pandemi. Jadi orang berpikir bahwa kalau orang tidak bertemu maka tidak akan ada kekerasan. Tidak akan ada kekerasan seksual dan lain sebagainya karena orang tidak bertemu. Tetapi justru sebaliknya. Sebaliknya kita melihat bagaimana kekerasan gender berbasis online itu justru semakin menguat, semakin membesar. Jadi ketika orang berbicara kekerasan, justru sekarang yang sedang marak ini adalah kekerasan berbasis online. Maka untuk itu saya kira dari sisi teoritis ini kajian-kajian mengenai ini sudah semakin banyak sehingga kita perkuat, ya, kita diperkuat di dalam berbagai macam mata kuliah, di berbagai macam di mainstream ya, di mata kuliah. Kemudian juga mencoba untuk memberi masukan kepada mahasiswa bahwa ini terjadi. Ini sesuatu yang memang harus direspon, harus menjadi refleksi mahasiswa untuk jangan sampai mereka menjadi korban, misalnya seperti itu. Jadi banyak hal sebetulnya yang dilakukan terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Misalnya juga bagaimana kita memberikan bantuan ya kepada masyarakat-masyarakat yang terdampak, tetapi dari sisi misalnya yang kita lakukan sekarang kita perketat misalnya adalah pengabdian kepada masyarakat. Jadi bagaimana supaya masa pandemi ini tidak menjadikan masyarakat itu menurun semangatnya, tetapi justru mencari cara bagaimana agar semangat itu tumbuh. Dan saya kira itu di pengabdian-pengabdian masyarakat kita lakukan. Kita memberikan beberapa program studi misalnya, itu memberikan masukan kepada UKM-UKM yang di luar agar mereka tetap survive, tetap berupaya semaksimal mungkin untuk berproduksi. Jadi hal-hal yang cukup konkret di satu sisi ya yang tadi yang saya sampaikan adalah sesuatu yang konkret, tapi di sisi lain kita juga memperkuat aspek-aspek perspektif yang itu akan memberikan mungkin ya memberikan dampak secara mental kepada mahasiswa, kepada dosen agar di masa pandemi ini tetap berproduksi, tetap menghasilkan sesuatu. Iya. Ibu, kalau kita berbicara tentang pandemi, sudah banyak sekali para saintis yang berlomba-lomba untuk mencari solusi mengatasi pandemi. Tetapi tentu saja tidak berhenti sampai di situ, karena untuk bisa mentransfer hasil penelitian para saintis ke masyarakat diperlukan bidang sosial budaya di situ, pendekatan sosial budaya. Di mana Fakultas Ilmu Budaya kemudian masuk dalam mengatasi pandemi itu, Bu? Ya ini kembali lagi ini adalah satu perspektif ya. Jadi ilmu budaya itu kan ilmu yang sifatnya tidak konkret ya, seperti orang-orang sains kemudian bisa menghasilkan alat misalnya seperti itu ya. Tetapi membuat orang, ya ini sebetulnya perspektif budaya, membuat orang mencuci tangan itu perspektif budaya. Membuat orang mengubah mentalitas agar ketika bertemu dengan orang itu sekarang aja salamannya berubah ya. Pola salaman sudah berubah. Cara orang berpakaian juga sudah mulai berubah. Mereka berpakaiannya yang santai, yang bisa dengan mudah ya dibersihkan dan lain sebagainya. Jadi justru dalam konteks budaya ini mungkin budaya dalam konteks lebih luas ya. Di mana kemudian pemerintah juga melakukan saya kira promosi-promosi ya agar mengubah pola hidup, pola makan yang sehat, pola tidur yang cukup agar imunitas itu kuat dan lain sebagainya. Ini adalah perspektif budaya. Cuman persoalannya adalah bagaimana menjadikan mereka menyadari. Itu bukan persoalan yang mudah. Kita melihat misalnya di banyak tempat masih banyak orang yang tidak memakai masker. Tidak memakai masker karena tidak percaya bahwa COVID itu ada. Jadi kadang-kadang di dalam perspektif budaya membicarakan bahwa COVID itu ada, itu adalah sebuah perspektif yang kita tekankan, yang kita terus-menerus kita gulirkan ya bahwa ini sesuatu yang real gitu. Tapi bagaimana kita mengatasinya?
Itu kan sesuatu yang sifatnya adalah sebetulnya respon budaya ya masyarakat. Ini sejalan dengan tadi yang Ibu sampaikan bahwa kalau kita lihat sejarah manusia, beberapa pandemi yang sudah ada sebelumnya itu pun juga solusinya itu memerlukan kegiatan sosial budaya, Bu ya, mengubah manusianya sehingga manusianya bisa beradaptasi dengan baik untuk mengatasi pandemi. Nah Ibu, kalau dalam komponen masyarakat yang ada sekarang, itu tentu saja ada perbedaan-perbedaan signifikan masyarakat memahami pandemi. Cara menyikapinya itu bagaimana Ibu? Kalau Ibu melihat perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat? Iya, memang masyarakat kita bervariasi ya. Ada yang diberitahu satu kali itu sudah paham, langsung melakukan. Ada yang harus berkali-kali dan ada yang membutuhkan pendisiplinan saya kira. Dan saya kira sesuatu yang wajar saja ketika kemudian pendisiplinan itu kita lakukan asal tidak bersifat koersif. Artinya adalah memang ada pola pendisiplinan, justru kalau tidak didisiplinkan itu justru menurut saya tidak tepat. Karena mereka misalnya mereka yang sama sekali tidak aware bahwa pandemi itu ada. Mereka kan menjadi orang-orang yang menyebarkan kepada orang lain gitu. Justru ketika pendisiplinan itu tidak dilakukan, justru ini menjadi masalah. Cuman kadang-kadang kan dalam konteks reformasi ini kan, waduh nanti kalau didisiplinkan nanti otoriter begitu ya. Tapi mungkin sebetulnya caranya, cara pendisiplinan yang jangka pendek ya, supaya memang orang betul-betul harus pakai masker. Di Eropa juga pendisiplinannya sangat kuat ya, sangat kuat, bahkan membeli di supermarket itu betul-betul yang melanggar ya langsung disuruh pergi, tidak boleh berbelanja lagi, misalnya seperti itu. Jadi memang ada macam-macam caranya dengan promosi yang sifatnya adalah ajakan. Yang kemudian yang kedua adalah dengan pola-pola yang lebih edukatif, pembelajaran dan lain sebagainya di sekolah, di kampus, lewat TV ya yang lebih edukatif gitu. Tapi kemudian ketiga ada mekanisme-mekanisme yang harus dijalankan saya kira. Banyak orang mungkin tidak setuju bahwa ada mekanisme pendisiplinan, tapi saya kira ini yang penting adalah caranya. Bagaimana pola pendisiplinan itu bisa dilakukan agar yang istilahnya ngeyel, karena banyak yang ngeyel terus tentu saja ya. Kalau saya melihat keluar dari Jogja itu ke daerah-daerah gitu, itu banyak yang tidak memakai masker. Ya. Sementara di wilayah-wilayah tertentu, kalau tidak memakai masker itu sudah merasa berdosa. Iya betul. Tapi di tempat lain itu biasa saja. Nah ini yang mungkin perlu memang setiap daerah itu memiliki policy dan mekanisme masing-masing untuk ketercapaian ya, usaha agar orang sadar bahwa memang COVID ini ada. Gitu. Menurut Ibu, perbedaan itu yang tadi Ibu sampaikan, apakah dipengaruhi oleh faktor budaya lokal masyarakat setempat yang berkaitan tadi dengan Ibu sampaikan, misalnya seperti masyarakat petani tentu berbeda dengan masyarakat urban itu, atau lebih kepada kurangnya sosialisasi yang didapatkan oleh masyarakat dalam hal ini, Bu? Menurut saya ada berbagai macam perspektif yang bisa kita lihat ya, bahwa belum tentu juga ketika petani mereka juga tidak pakai misalnya seperti ini. Memang satu kesadaran yang kompleks ya. Banyak juga orang yang berpendidikan dan nggak pakai, banyak juga begitu ya. Jadi memang ini adalah perspektif yang mungkin yang perlu kita buka adalah bagaimana kita menyelamatkan orang lain. Gitu ya. Banyak orang masih memikirkan dirinya sendiri bahwa aku tidak apa-apa, aku nggak akan kena karena aku kuat ya. Pemikiran-pemikiran yang sangat maskulin ya, maskulinitas yang sangat tinggi, dan ini kadang-kadang kita lihat bagaimana yang namanya maskulinitas ini sangat kuat karena dia merasa laki-laki, merasa badannya kuat maka dia nggak pakai gitu. Tapi yang kemudian yang kedua adalah memang kita sendiri saya kira harus dalam bahasa Jawanya jueh ya. Jadi artinya misalnya kita pergi ke restoran saja, kita pergi ke warung, itu kita harus memberitahu yang punya warung, misalnya ya kok nggak pakai, misalnya. Jadi ini mungkin pola-pola penyadarannya memang setiap individu harus berperan, harus berperan. Ketika kita pergi ke kafe, loh kok Mas kok nggak pakai masker misalnya, kan membahayakan orang lain dan diri sendiri. Nah ini saya kira kompleksitasnya di situ. Jadi
sulit untuk bisa membuat tipologi ya, mana yang paling tidak disiplin dan mana yang disiplin. Tetapi saya kira yang penting adalah bagaimana peran individu itu terlibat di dalam proses ya, tidak hanya pemerintah, tidak hanya institusi-institusi terkait yang memberikan masukan, tapi juga kita yang sudah memiliki kesadaran itu memberikan masukan kepada mereka yang merasa bahwa saya tidak apa-apa, tidak pakai masker misalnya seperti itu. Saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Begitu ya Bu ya. Betul. Nah Ibu, ini menarik sekali kalau kita ngobrol tentang budaya. Sebenarnya kalau kita lihat ada beberapa pola budaya yang seolah terulang lagi ya Bu ya. Misalnya pada zaman dulu masyarakat di Indonesia terbiasa memberikan atau menyediakan air gentong di depan rumahnya untuk cuci tangan sebelum masuk rumah dan lain sebagainya. Dan sekarang itu pola itu terulang lagi. Apakah memang begitu Bu pola budaya menurut Ibu? Ya saya kira ini kan reaksi ya, reaksi terhadap sesuatu yang kemudian kita baru menyadari bahwa kita punya. Kita punya sesuatu yang jenius di masa lalu gitu ya, yang kemudian ternyata kita baru menyadarinya sekarang gitu. Karena sebelumnya dianggap bahwa ya itu kan malah justru di desa, di kota betul. Nggak pernah gitu ya. Tapi justru kita kan kemudian menemukan ya pola-pola itu muncul, istilahnya kita justru sekarang mulai justru menyadari bahwa kita punya gitu ya. Pola-pola kebersihan yang sudah ada sebelumnya gitu, yang kemudian ironisnya kita terapkan karena situasi pandemi gitu ya. Karena dipaksa. Kan dipaksa oleh keadaan, dan saya kira itu banyak hal ya, banyak hal. Masyarakat yang sudah menerapkan lebih dulu memakai masker itu adalah masyarakat Jepang. Memang mereka melindungi diri ya dengan masker, dan saya kira melindungi diri dengan masker ini menjadi sesuatu yang cukup istilahnya cukup efektif ya untuk mencegah flu dan lain sebagainya. Tidak hanya COVID saya kira ya, untuk mencegah flu, untuk mencegah kita dari polusi dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang cukup cukup bisa ya untuk diterapkan di masa yang akan datang. Meskipun kita juga tahu ya, masker-masker seperti ini kan juga perlu dipikirkan bagaimana nanti, karena ini kan juga termasuk sampah ya, sampah yang akan banyak menjadikan problem di persoalan yang lain gitu. Ibu, nah ini mungkin pertanyaan terakhir nih Bu. Kalau berbicara tentang generasi, ini generasi muda sekarang terutama ya Bu, mahasiswa-mahasiswa di UGM, di Fakultas Ilmu Budaya, yang sekarang itu seperti tadi Ibu juga sudah singgung, pola hidupnya itu berubah menjadi digital, serba digital. Menjadi nyaman, beraktivitas dan berinteraksi dengan teman-temannya di depan laptop, di depan gadgetnya. Mereka jauh lebih nyaman pegang gadget dibandingkan dengan berkerumun, misalnya begitu. Nah, kira-kira pandangan Ibu tentang generasi-generasi seperti ini nanti ke depannya akan seperti apa, Bu? Mungkin yang kita kan punya kekhawatiran ya, tanpa pandemi pun mereka sudah bergadget. Mereka sudah menjadi banyak sekali yang lonely, yang betul-betul hidupnya adalah dirinya dan mesin, begitu ya. Cuman yang menjadi persoalan adalah jangan sampai mereka itu menjadi objek dari mesin tersebut. Itu kan yang dikhawatirkan. Mereka bukan menjadi subjek, tapi mereka menjadi objek dari mesin tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang saya sering sebut sebagai kematian sosial. Sosial nanti lama-lama mati kalau orang semuanya hanya terlibat dengan mesin, tidak terlibat dengan peer group-nya. Nah, saya kira memang tantangan ke depan kita adalah bagaimana menghidupkan kembali ya aspek solidaritas, aspek pertemanan, networking yang sangat kuat, sehingga mereka menjadi generasi yang punya empati. Karena ketika mereka berhadapan dengan manusia, maka kan jiwa-jiwa empatinya juga muncul. Berbeda dengan ketika hanya berhadapan dengan mesin, gitu. Jadi intinya adalah bagaimana dalam pola pendidikan ke depan, teknologi itu penting, tidak bisa dihindari, tapi jangan sampai manusia itu menjadi objek dari teknologi. Jadi manusia, generasi milenial, generasi selanjutnya yang sudah memang sejak bayi itu berteknologi, itu tetap menjadi subjek ya, yang tidak surrender atau tidak menyerah kepada teknologi. Mungkin seperti itu. Closing statement Bu, pesan Ibu untuk generasi milenial yang ada di luar sana.
Mungkin pesan saya adalah bahwa pandemi ini bukan akhir dari sebuah perjalanan ya, bahwa pandemi ini hanya bagian dari proses manusia. Bagaimana kita berproses, kita merespon dan menjawab ya tantangan-tantangan, kita menjawab dengan challenge, menjawab challenge itu dengan kearifan kita, dengan budi kita, dengan akal kita. Jadi segala sesuatu tidak berhenti. Justru dengan pandemi itu kita perlu memunculkan hal-hal yang baru. Sehingga ketika pandemi nanti berakhir, kita pun memiliki hal yang luar biasa sebagai hasil yang kerja keras kita di masa pandemi tersebut. Jadi intinya jangan menyerah hanya karena pandemi. Oke, menarik sekali Ibu. Terima kasih Ibu obrolannya. Ya, terima kasih. Ya. Sahabat UGM Talks, luar biasa menarik sekali obrolan saya dengan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Profesor Wening Udasmoro. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan adalah bahwa tadi Bu Wening menyampaikan pandemi bukan akhir segalanya. Justru pandemi ini memunculkan tantangan-tantangan baru bagi kehidupan manusia agar kita bisa menciptakan suatu inovasi, menciptakan suatu hal-hal yang baru. Sehingga nanti di akhir pandemi kita akan mendapatkan kemenangan. Terima kasih UGM Talks kali ini. Kita ketemu lagi di UGM Talks berikutnya.